Hai semuanya. Jadi hari ini itu cuacanya lagi bagus banget dan ini tuh semacam peralihan antara musim winter ke musim spring. Jadi musim dingin ke musim semi. Udah tuh kan ada kayak mulai cerah dan kayak panas mataharinya tuh udah mulai kerasa. Karena teman-teman kita di Indonesia itu kebanyakan adalah Muslim. The majority of the people are Muslim, right? Mereka tuh kayak banyak banget yang tanya ke aku, misalnya kayak dari segi ibadah, dari segi misal puasa, dari segi misal masyarakatnya di sana bagaimana. As you know that China itu bukan negara Muslim, mayoritas dan populasinya itu mereka adalah bukan Muslim. Oke, jadi kita compare aja ya Indonesia, let's say Indonesia dan China. Nah, kalau Indonesia kan dia, for example, sila pertamanya itu ketuhanan yang Maha Esa. Memang punya prinsip kalau misalkan kita itu percaya dengan suatu keyakinan atau agama. Tapi kalau di sini prinsip yang mereka pegang juga berbeda. Oke, dari makanan, dari segi makanan itu sebagai seorang muslim kan kita harus makan makanan yang halal. Kita nggak boleh makanan babi. Itu yang paling crucial sih. Kampus gua sendiri itu ada kantin yang dikhususkan itu tuh untuk halal food gitu. Misal tiga kantin, dan teman-teman internasional kan dia ada asramanya sendiri. Di samping asrama itu mereka ada kantin. Ada lantai 1, 2, dan 3. Lantai 3-nya itu mereka ada fokus yang untuk makanan-makanan halal. Jadi tidak ada daging babi, tidak ada yang namanya minuman alkohol dan sebagainya. Tapi kalau misalkan kalian sudah ke lantai 1, lantai 2, atau ke kantin yang lain, itu tidak menjamin kalau misalkan itu adalah halal. Itu kalau misalkan di lokasi kampus. Kalau let's say misal di luar kampus misal. Jadi kita lihat geografisnya di mana. Gua sendiri tinggal di Xi'an, adalah salah satu kota yang paling tua di China. Sejarah yang luar biasa, terutama mengenai perdagangan. Dan perdagangan itu kan otomatis banyak orang itu berinteraksi. Entah dari background history mereka, dari apapun, termasuk Islam. Nah, oleh karena itu banyak jejak-jejak peninggalannya juga. Ada satu tempat yang populer itu namanya The Great Mosque of Xi'an. Nah, di sini juga ada yang namanya Muslim Quarter, di mana di situ ada banyak banget orang-orang yang jualan, dan itu mostly orang yang jualan itu adalah Muslim. Itu kalau di city centernya. Tapi kalau di dekat kampus banyak juga makanan yang halal. Misalnya nih, ada orang dari Xinjiang. Xinjiang itu adalah salah satu kota dekat dengan kawasan Turki. Nah, mostly mayoritas orang-orang Xinjiang itu beragama Muslim, dan mereka biasanya jual makanan halal. Nah, kalau makanan halal sendiri itu di China itu kita menyebutnya itu Qingzhen kalau nggak salah. Nah, itu halal maksudnya. Kayak biasanya kayak ada logonya hijau gitu di situ. Jadi kita bisa lihat ini itu halal atau enggak. Bicara mengenai aspek kuliah dan kampus, mengenai komunitas Muslim, di sini sendiri nggak ada organisasi Muslim, tapi kita sudah menjadi mahasiswa internasional, kan kita menjadi perwakilan dari negara kita sendiri. In case if you don't know, there is an organization that is called PPI Xi'an. Itu di kota gua sendiri. Kalau perwakilan Indonesia Tiongkok berarti PPI Tiongkok. PPI itu singkatan dari Persatuan Pelajar Indonesia. Nah, kalau lebih besarnya lagi jangkauannya, dia ada PPI Dunia. Untuk komunitas Muslim sendiri itu ada namanya Komunitas Muslim Indonesia di Tiongkok. Sebenarnya ini kayaknya masih baru-baru. Mungkin sudah ada sejak lama, cuman aktivitas yang mereka adakan itu tidak terlalu frequently. Dan so far yang gue tahu itu sih. Oke, sebagai Muslim adalah kewajiban kita adalah sholat. Jadi sangat penting di kehidupan kita. Yang pertama, asrama kita itu jauh sekali dengan teaching building, di mana kelas kita itu berlangsung sama asrama kita itu sangat jauh. Oleh karena itu nggak bisa bolak-balik dong. Bisa bolak-balik cuman makan waktu dan tidak efisien. Biasanya nyari tempat yang sepi, contohnya misalnya di bawah tangga lantai 1. Nah, kalau di kampus nggak ada musola, nggak ada ruang sholat, nggak ada ruang untuk yang dikhususkan untuk beribadah. Harus cari cara biar bisa connect to God, persistent to our principle, and still hold to holding on to something greater than us. Nah, kalau untuk masjid sendiri di dekat kampus sebenarnya bukan dekat yang dekat banget, bisa jadi sepeda listrik ya, mungkin 20 menit atau 15 menit. Nah, pas waktu Ramadan itu kita melaksanakan sholat di sana, vibes-nya kita beneran kerasa gitu. Kalau misalkan kita di sini
dan kita bisa lihat bagaimana mereka celebrated, right? Bagaimana mereka itu merayakan hari suci, hari besar umat agama Islam.